wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Amma ba'du. Dengan dekatnya bulan Muharram, maka kita perlu mengingatkan bahwa Muharram adalah bulan tahun baru untuk orang-orang Islam. Karena kebanyakan kalangan kita ini yang hafal bulan itu Masehi, bukan Muharram. Kalau ditanyakan apa sih bulan Islam, tahun Islam, ya Januari. Dia hafalnya Januari, padahal sebenarnya yang kita harus hafal itu adalah Qamariyah, yaitu bulan Muharram, Shawwal, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman bahwa bulan itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang mulia. 3 bersambung, 1 berpisah. Yang 3 bersambung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang berpisah satunya bulan Rajab. Kenapa kok disebut bulan Muharram? Karena di bulan itu kita dilarang untuk berperang. Di awal-awal dulu, di bulan-bulan mulia itu kita dilarang untuk berperang. Selain dari itu, Muharram adalah tahun baru Islam. Sampai disebut oleh orang-orang disebut Asyura katanya, atau kata orang Madura Suro. Jawa juga mengatakan Suro. Sebenarnya Suro tanggal 10-nya yang disebut. Padahal Suro itu kan tanggal 10. Kenapa kok kadang disebut Suro? Padahal Suro tanggal 10. Bukan Muharram yang disebut. Ya sama dengan bulan Ramadan. Setiap bulan itu ada yang istimewa. Setiap bulan itu ada yang istimewa. Dalam bulan apa saja itu ada istimewanya. Bulan Muharram yang istimewa adalah bulan-bulan itu tanggal 10-nya. Bulan Ramadan Lailatul Qadarnya, dan seterusnya. Semuanya ada hal-hal yang sifatnya istimewa di dalam satu bulan itu. Di bulan Dzulhijjah yang istimewa 10. Di dalam hadis dikatakan 10-10. Ada 2 10-10 yang istimewa. 10 bulan Dzulhijjah itu istimewa, 10 yang awal mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Sampai telasan. Di bulan Muharram juga 10. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Kian paling berit yang mutur itu, saya paling berit tanggal 10 nah. Atau bahasa lainnya ataupun bulan digunakan untuk apa? Najmin. Untuk najmin. Golok-golok mungkin, atau keris-keris mungkin, azimat-azimat mungkin, biasanya digunakan seperti itu. Itu yang paling istimewa ya tanggal 1 bulan Muharram. Yang paling inti di dalam tanggal 1 bulan Muharram itu kita diingatkan di hari-hari mulia berupa tanggal 1 atau tahun baru. Perlu kita ingat, yaitu tanggal 1 Muharram adalah tahun baru orang Islam. Maka kewajiban bagi kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita atau anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, kalau bulan itu atau tanggal itu adalah 1 Muharram itu adalah tahun baru Islam. Paling tidak kita ingatkan mereka dengan mengadakan apalah, mengadakan kecil-kecilan, selamatan kecil-kecilan mungkin, atau pakai apalah. Kalau di masyarakat kita itu seperti kadang kayak obor, kadang masyarakat kita seperti itu. Itu juga bagian daripada iklan, memberitahu kepada masyarakat kita kalau malam itu tanggal 1 Islam, 1 Muharram. Juga biasanya di tanggal 1 atau tanggal 10 khususnya, di situ kita dianjurkan banyak melaksanakan ritual-ritual ibadah. Ritual ibadah yang sangat istimewa.
Di antaranya yang istimewa itu berdoa, mungkin berdoa di akhir akhir tahun dan awal tahun. Di akhir tahun berarti berdoa sebelum maghrib, setelah asar sebelum maghrib itu akhir tahun, di akhir bulan Dzulhijjahnya. Dan ba'da maghrib itu berarti awal tahun, kita berdoa awal tahun. Selain dari itu berpuasa, mungkin berpuasa yang sangat dianjurkan itu ya 10 seperti yang tadi, 10 tanggal 1 sampai tanggal 10 itu yang sangat istimewa. Dan yang paling istimewa tanggal 10-nya. Walaupun ada hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam Ihya itu dianjurkan di akhir bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram hendaknya berpuasa. Barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka dia digambarkan oleh Rasulullah diberikan istimewaan berupa seperti orang yang berpuasa khamsina sanah, 50 tahun. Berpuasa 2 hari bisa menghapus dosa, bisa kafarata khamsas sanah, khamsina sanah, 50 tahun. Apa 2 hari? Tanggal akhir bulan Dzulhijjah dan awal bulan Muharram. Yang biasa puasa, yang mampu puasa. Kadang terlalu banyak alasan itu, alasan inilah dan itu. Dan setiap 1 harinya dalam bulan Muharram itu bila berpuasa, 1 hari berpuasa di bulan Muharram itu fadilahnya luar biasa. Man shoma yauman minal Muharram, barang siapa yang berpuasa di 1 hari di bulan Muharram, falahu bikulli yaumin 30 hasanah. Maka setiap harinya itu bikulli yaumin, setiap harinya 30 hasanah, 30 kebaikan setiap harinya. Itu tentang urusan berpuasa di setiap harinya. Mengenai keistimewaan tanggal 10-nya, itu ada hadis khusus ya di tanggal 10-nya. Kanjeng Nabi pernah ditanyakan tentang istimewanya tanggal 10 itu. Barang siapa yang berpuasa di hari itu. Su'ila Rasulullah SAW tentang min siyami yaumin Asyura. Barang siapa, Kanjeng Nabi pernah ditanyakan tentang masalah berpuasa di tanggal 10 bulan Asyura, 1 hari itu. Maka beliau mengatakan yukaffiru sanah al-madiyah, menghapus dosa setahun yang sudah berlalu. Itu puasanya. Selain dari itu, di tanggal 10 bulan Muharram itu juga diantaranya yang sangat dianjurkan tanggal 10-nya lah, walaupun mulai tanggal 1. Di antaranya kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak salat tasbih, dianjurkan seperti yang dirangkum oleh para ulama. Di antaranya memperbanyak salat tasbih, berbanyak puasa, dan sedekah khususnya di tanggal 10-nya itu, tanggal sedekah. Nah, khususan ketika keluarga dan anak yatim, maka disebut bulan Muharram adalah bulan yatim, disebut juga. Apalagi anak yatim nanti ada berfaedah sendiri itu. Sampai barang siapa yang memperluas, artinya memberikan nafkah yang istimewa di tanggal 10 bulan Muharram pada istrinya, di tanggal 1 itu, tanggal 9 itu, 10 itu istimewa lain, membiasakan bini diberi nafkah sekian, tapi khusus di tanggal 10 diberikan lebih. Man wasa'ah itu. Maka akan diperluas rezekinya selama setahun. Faedahnya itu disebut kajian Nabi. Tanggal 10, tapi beri tanggal 10 Muharram, tapi istimewanya tanggal 10 itu bulan Muharram. Barang siapa yang melebihi daripada biasanya tanggal 10 itu, maka akan diluaskan rezekinya di 1 tahun itu. Selain dari itu, anak yatim ya sangat dianjurkan untuk diberikan ya nafkah lah, diberikan keistimewaan di bulan Muharram. Tapi bukan hanya Muharram melolo ya,
Jangan Muharram melolo saya ejeb ke anak yatim, yang peduli kepada anak yatim setiap hari kalau bisa terus. Tapi kan ada keistimewaan khusus tersendiri. Nah, siapa yang sampai ngusap tangannya kepada anak yatim itu bukan hanya ngusap saja. Usapan tuh bukan kusuk-kusuk. Tak ngapa-ngapain. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Itu hadis sebenarnya itu gambaran kinayahnya orang itu memberikan gambaran sederhananya, ngusap saja kepada anak yatim itu kan membahagiakan. Itu dapat seperti itu, apalagi diusap dengan diberikan nafkah, itu istimewa sekali. Sama dengan hadis, siapa yang ketika mendengar namaku bersolawatlah, ada seorang yang bersolawat pada Rasulullah kemudian dia tidak nyawat, maka dikatakan bakhil kan. Sebenarnya bukan hanya nyawatnya saja kan, menjawabnya saja sebenarnya. Apa? Peduli. Intinya kenapa hadis itu dikatakan seperti itu? Karena peduli. Minimalnya peduli kepada Rasulullah itu dengan jawab. Minimalnya itu. Maksimalnya ittiba li Rasulillah, mengikuti semua langkahnya kepada Rasulullah. Jadi walaupun Allahumma sholli alaihi, ketika harus Allahumma sholli alaihi, bukan hanya gitu aja. Allahumma sholli alaihi tapi makannya sambil jalan, itu kan tidak ittiba li Rasulillah. Intinya sederhananya itu adalah bukan hanya menjawab, mengikuti. Barang siapa yang mengusap tangannya kepada masaharok saya man masahayadahu rok sayati kan itu ya. Barang siapa yang mengusap tangannya kepada seran kepalanya anak yatim, maka rambut yang terkena usapan itu mengangkat derajatnya. Bikul lisyanatin darajatan. Setiap rambutnya mengangkat nama orang itu, derajat orang itu satu derajat. Ya berapa begini tapi berapa derajat yang Allah angkat kepada dia. Selain dari itu, yang sangat dianjurkan lagi adalah pakai celak, iktihal di hari itu. Istimewanya kan sampai ada seorang yang setiap bulan Muharram dia khusus celaan mulu loh. Ketika tidak bulan Haram tidak celaan. Ada yang seperti itu sampai. Ya, karena ada hadis khusus yang mula iktihal itu di bulan Muharram. Memotong kuku di tanggal itu. Sering silaturahim itu di antara lagi. Khususnya silaturahim kepada orang-orang soleh. Itu mungkin di antara ritual-ritual yang harus kita lakukan di menghadapi bulan Muharram, khususnya tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Selain dari itu, makna inti di balik Muharram adalah hijrah. Yang dikatakan hijrah itu ada dua maksud ya, ada tujuan. Ada hijrah jisim, ada hijrah jiwa, ruh. Hijrah ada dua hijrahnya, hijrah fisik seperti hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, itu hijrah fisik. Ada hijrah ruh, kejiwaan, berubah. Maka kata Nabi adabu yang dikatakan hijrah itu apa? Hijrah dari tidak baik menjadi baik, hijrah dari maksiat menjadi taat, hijrah menjadi telatan menjadi tidak telatan, hijrah tidak disiplin berjamaah menjadi disiplin berjamaah, hijrah tidak cakang zikir menjadi cakang zikir, hijrah dari ketidakbaikan menjadi baik. Itu hijrah yang sebenarnya. Mungkin di balik semua itu intinya adalah bagaimana kita berubah dari tidak baik menjadi lebih baik. Jadikanlah 1 Muharram atau tahun baru hijrah itu menjadi momen yang paling inti di balik perubahan kita. Semoga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Mungkin begitu sekelumit, walaupun agak sedikit panjang. Semoga ada manfaat pada diri saya sendiri juga pada semuanya. Amin. Al-Fatihah. Mungkin begitu sementara ini, kurang lebihnya
dan kesalahannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi